Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku. Di video aku kali ini, aku menghadirkan seseorang yang mana dia akan bercerita tentang pengalamannya bisa mendapatkan beasiswa kuliah S2 di luar negeri. Desi Novita, seorang wanita muda dari daerah kecil bisa kuliah di negara Tiongkok Beijing dengan beasiswa penuh. Bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai selesai ya. Jadi buat teman-teman, Desi Novita ini sebenarnya kita teman sekolah, sebangku SMP kelas 9. Kelas 9. Oh ya. Sekarang anak-anak zaman sekarang menyebutnya kelas 9. Itu kita 1 tahun. Enggak, dari kelas 7 ke 8 ke 9 kita Oh ya, lupa ya. Oh, berarti oh ya, kelas 7 dulu 7C. ya, Oh, kita satu kelas. 9A. 8 Kelas A. Kelas A. A sampai F A. Jadi bisa lulus kalau kita itu berdasarkan ranking. atau prestasi. Jadi alhamdulillah kita kelas A terus. Asli mana? Sambas. Memang lahir di Sambas. Mulai di Sambas, ayah ibu juga lahir di Sambas. Berapa bersaudara? 4 bersaudara. Yang nomor 3. Nomor 3. Oke. Jadi ini profilnya itu Desi Novita, S1 Business English and Management. S2-nya Teaching Chinese to Speakers of Other Language. S1-nya itu di Pontianak, Kalimantan Barat. S2-nya di Beijing, Tiongkok. Oke, itu beasiswa atau S2-nya beasiswa. S2-nya beasiswa? Iya. Oke. Jadi sebelum kita cerita ke beasiswanya itu, pekerjaan orang tua sebenarnya Ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. Kalau ayah punya kebun. Waktu itu punya kebun jeruk ya, dan sama-sama terkenal. Kalau sekarang ngurusnya sawit. pendidikan terakhir. Orang tua. Ayah saya SMA, ibu saya tidak selesai SD. Sudah selesai SD. Jadi itu 4 bersaudara. Kamu nomor 3. Nah, di antara 4 saudara itu ada yang setelah S2, cuman kamu. Itu kenapa milih S2 di luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia aja? Sebenarnya timingnya sih pas, waktunya ya pas. Karena waktu itu S1 saya lagi skripsi dan ada informasi mengenai pengajuan beasiswa Di China. dan waktu itu karena akses saya yang besar, jadi waktu itu saya ajukan saja tanpa pikir panjang, pokoknya ajukan dulu, diterima atau tidak itu urusan nanti. Orang tua izin atau tidak itu urusan. Oh, jadi orang tua belum tahu nih? Belum tahu. Saya udah ajuin baru saya kasih tahu. Oh gitu, itu setelah udah dinyatakan lulus atau sebelum lulus baru dikasih tahu ke orang tua? Sudah ajuin dulu pengumuman diterima atau tidak. Saya kasih tahu orang tua. Itu beasiswa full. Jadi ditanggung biaya kuliah, dikasih uang jajan tiap bulan. Enak ya? Iya, Terus? dan itu juga kesempatan langka. Saya maksudnya kita juga dari kota kecil. Iya. Kalau punya kesempatan untuk keluar, kenapa enggak? Dan beruntung saya ambil kesempatan itu. Saya bersyukur sampai sekarang. Hanya karena itu mengubah hidup saya. Itu bentar. Kampusnya tuh apa? Universitas apa? Beijing Language and Culture University. Jurusan Jurusan pendidikan bahasa Mandarin.
pendidikan bahasa Mandarin. Oh, jadi jatuhnya keluar dari kampus itu sebenarnya bisa jadi Guru. tenaga pendidik gitu Iya. ya. Itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kalau misalnya lewat dari 2 tahun, beasiswa itu akan summit atau bagaimana? Saya kurang tahu ya. Soalnya mungkin karena tujuannya adalah dalam kurun waktu 2 tahun para penerima beasiswa harus mendapatkan pendidikan. Oh, gitu. Itu beasiswa dari Indonesia atau Pemerintah Tiongkok. kuliah S2 di luar negeri? Memang kita sejak kecil. Tidak. Saya jujur waktu masih kecil saya nggak suka sekolah. Seriusan? Tapi kenapa waktu SMP kamu pintar banget? Karena begini, sebagai anak orang tua melakukan kewajibannya untuk membantu anak agar sebisa mungkin menempuh pendidikan yang setinggi mungkin. Yang bayar uang sekolah kan orang tua. Jadi bagi saya ya kewajiban saya sebagai anak yang menempuh pendidikan saya dengan baik. Melaksanakan kewajiban sebagai Iya, melaksanakan kewajiban saya sebagai anak, yaitu belajar dengan baik. Tapi ya waktu itu memang SD kan, SD kan kurang suka ya. Dan waktu itu saya pikirnya ya udah deh saya sampai SMA aja udah. Terus, tapi seiring berjalannya waktu, pas sudah SMA, udah ujian, saya muncul pemikiran saya mau kuliah. Saya kuliah. Dan saya kuliah S1 itu karena kelasnya malam. Paginya kan kosong. Iya. Kelas malam saya itu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Karena paginya kosong, saya ambil lagi Ambil apa itu? sekolah Mandarin Oh. di Pontianak. Dan itu juga intensif dari jam 8 pagi sampai jam 12 setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi saya setiap hari itu sekolah belajar. Oh gitu. Sekolah Mandarin ini maksudnya tuh nggak kursus kah? Ya, Atau kursus tapi kursus intensif. jadi kayak di lembaga gitu? Lebih mirip kuliah sih, dia juga mirip kayak kuliah, cuman dia di universitas. Apa namanya itu? Badan Pendidikan Koordinasi Bahasa Mandarin Bapak Pontianak. Oh, Yang suka belajar Mandarin silakan daftar di sana. Ini lulusannya dari sana. oh gitu. Jadi dalam setiap hari artinya kegiatan itu full diisi dengan belajar. Yang awalnya nggak suka sekolah, nggak suka belajar, tapi malah justru begitu kuliah dari pagi sampai malam itu kegiatan belajar aja terus ya. Jadi pagi sampai siang belajar bahasa Mandarin, malamnya Kuliah lagi bisnis, kuliah bisnis, manajemen. bahasa Inggris gitu. Jadi 2 bahasa sekaligus dipelajari setiap harinya tuh selama 4 tahun. 4 tahun kuliah, yang Mandarin 3 tahun. Kuliah. Terus gini, ceritain dong gimana bisa dapat beasiswa itu dari awal perjuangannya, dari tahun berapa? Saya selesai skripsi S1 itu di tahun 2015. 2015 ya. Jadi pas 2015 saya dapat dari Makor Pentan Kementerian Mandarin. Oh, jadi informasi beasiswa dari Iya, situ. dari sana. Dan saya sebenarnya saya cuma perlu siapkan berkas. Itu daftarnya online dan dibantu sama guru-guru jika ada yang tahu misalnya belum jelas. Guru-guru yang di les bahasa Inggris, di kursus bahasa Inggris Mandarin itu ya. Iya. Dan yang namanya belajar bahasa asing itu ada berapa? Kayak ada Inggris, ada TOEFL, Ada IELTS. ada levelnya. Iya. Sama dengan bahasa Mandarin ada yang namanya HSK 1 sampai 6. Dan salah satu persyaratan untuk mengajukan S2 itu minimal saya sudah HSK 5. KSK. Sudah lolos HSK 5. Paling tinggi kan HSK 6. Iya. Dan waktu itu saya HSK 6 udah lolos. HSK 6 sudah lolos. Meskipun persyaratannya cuma minimal HSK 5. Nah, jadi waktu itu daftar ajudan saja, siapkan berkas, dibantu oleh guru-guru di tempat tersebut.
sekitar 3 bulan kemudian dikirimin surat pemberitahuan bahwa saya telah Oh, itu di tahun 2015. Jadi persyaratannya apa aja sih? itu salah satu itu tadi Yang salah HSK itu. iya, dan saya harus punya sertifikat kelulusan dari S1. Tapi karena waktu itu kan S1 masih ditempuh. Iya, pas nyusun skripsi. Lagi skripsi, saya pakainya kayak kalau nggak salah ingat itu surat keterangan bahwa saya lagi nyusun skripsi. Dari kampus. Bahwa saya akan lulus sekian. Yang paling penting sebenarnya sertifikat level itu HSK. Saya udah lulus itu dan jasa segala macem. Kita tinggal tunggu pemberitahuan doang. Tidak ada istilah namanya wanita ujung-ujungnya kerja di kampung. Sama sekali. Jangan sampai pemikiran itu ada. Ini sudah bukan zaman kolonial. Presiden aja bisa wanita. Iya, Menteri juga wanita. benar. Kalau mau jadi orang besar, kita juga harus belajar keras. Sebenarnya kerja kerasnya juga harus ada. Jangan cuma pasrah dengan keadaan. Coba dulu ya. Kalau nggak coba nggak ya tahu. Coba dulu. Gagal itu nggak pasti, berhasil juga nggak pasti. Tapi kalau kita nggak pernah melangkah untuk coba, kamu nggak akan pernah tahu kamu bakal berhasil atau gagal. Pokoknya coba dulu. Hasilnya mau gagal, ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya kamu mau coba. Kalau masih pengen coba, coba lagi. Gagal lagi, masih pengen coba aja lagi. Tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa menghalangi kita melakukan apa yang kita mau. Selama itu bukan ini loh ya, bukan hal-hal yang melanggar hukum. Luar biasa. Balik lagi ke proses tadi ya, cara mendapatkan beasiswa itu. Jadi yang aku tangkap udah lolos nih di pemberkasan. Nah, setelah itu dinyatakan lulus. Nggak ada tahap selanjutnya apa-apa. Interview atau boleh kasih bocoran nggak? Mampu bulan itu berapa? Ya iya, jadi kesana ya kalau kita ya. misalnya hemat-hemat, kita bisa nabung.